Perkenalkan, nama saya Amir Arjuna Putra dengan NIM 24093081110029 dari Prodi Manajemen asal kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ringkasan hasil observasi manajemen sumber daya manusia yang saya lakukan di showroom mobil Daihatsu yang berlokasi di Jalan Poros Makassar Maros, kilometer 21, Bulu-Bulu, Marumpa, Maros, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Nah, observasi ini bertujuan untuk melihat secara langsung bagaimana teori manajemen sumber daya manusia yang dipelajari di perkuliahan diterapkan dalam praktik nyata di dunia kerja. Langsung saja kita ke aspek yang pertama, yaitu perencanaan sumber daya manusia. Berdasarkan hasil observasi di showroom Daihatsu, melakukan perencanaan sumber daya manusia dengan menyesuaikan jumlah karyawan terhadap kebutuhan operasional dan target penjualan. Manajemen mempertimbangkan beban kerja di setiap bagian, seperti bagian penjualan, administrasi, dan teknis, agar pekerjaan dapat berjalan dengan seimbang. Dengan perencanaan ini, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap karyawan memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, sehingga aktivitas operasional showroom dapat berjalan dengan lancar setiap hari. Aspek yang kedua itu rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan. Proses rekrutmen dan seleksi di showroom Daihatsu dilakukan ketika perusahaan membutuhkan tenaga kerja tambahan. Seleksi dilakukan secara sederhana melalui pemeriksaan berkas dan wawancara. Setelah diterima, karyawan ditempatkan sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan minat kerja. Penempatan yang tepat membantu karyawan lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja dan mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan tugas. Aspek yang ketiga itu pengembangan sumber daya manusia. Dalam aspek pengembangan sumber daya manusia, showroom Daihatsu memberikan pelatihan awal bagi karyawan baru, terutama terkait pengetahuan produk, pelayanan konsumen, dan etika kerja. Selain pelatihan awal, pengembangan juga dilakukan melalui pembinaan langsung dari atasan selama karyawan bekerja. Dengan cara ini, karyawan dapat belajar secara langsung dari pengalaman kerja dan meningkat keterampilan secara bertahap. Aspek yang keempat itu perencanaan karir karyawan. Terkait perencanaan karir, perusahaan memberikan kesempatan promosi bagi karyawan yang memiliki kinerja baik, disiplin, dan loyal terhadap perusahaan. Walaupun belum terdapat sistem perencanaan karir yang tertulis secara formal, kesempatan promosi ini tetap menjadi motivasi bagi karyawan untuk bekerja lebih baik dan menunjukkan tanggung jawab yang tinggi. Nah, aspek yang kelima itu penilaian prestasi kerja dan sistem imbalan. Penilaian prestasi kerja di showroom Daihatsu dilakukan berdasarkan pencapaian target, penjualan, kedisiplinan, serta tanggung jawab kerja. Hasil penilaian tersebut menjadi dasar dalam pemberian imbalan seperti gaji, insentif, dan bonus. Sistem ini dinilai cukup efektif dalam meningkatkan motivasi dan semangat kerja karyawan, karena karyawan merasa usaha mereka dihargai oleh perusahaan. Dan yang terakhir, aspek keenam, pemeliharaan dan pemberhentian karyawan. Dalam hal pemeliharaan karyawan, perusahaan berupaya menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, menyediakan fasilitas kerja yang memadai, serta membangun hubungan yang baik antara pimpinan dan karyawan. Pemberhentian karyawan dilakukan sesuai dengan peraturan perusahaan dan ketentuan yang berlaku, sehingga tetap menjaga keadilan bagi kedua belah pihak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai hasil observasi kali ini. Sebagai kesimpulan, yaitu secara keseluruhan, hasil observasi menunjukkan bahwa penerapan manajemen sumber daya manusia di showroom Daihatsu telah berjalan dengan cukup baik dan sesuai dengan teori manajemen sumber daya manusia. Meskipun masih terdapat beberapa aspek yang dapat berkembang
yang dapat dikembangkan seperti perencanaan karir yang lebih terstruktur, praktik manajemen sumber daya manusia yang diterapkan sudah mendukung kelancaran operasional perusahaan dan kinerja karyawan. Demikian ringkasan hasil observasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.